Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Kaum muda yang terkasih, apabila saya mengajukan pertanyaan sekarang, apa yang menjadi sumber kebahagiaan Anda? Apa yang menjadi sumber kebahagiaan Anda? Apa? Makan? Uang? Apalagi sumber kebahagiaan Anda? Punya pacar? Di sini jomblo semua ya? Kasihan sekali. Saya rasa tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, bukan? Pasti semua orang ingin bahagia. Namun pertanyaan sederhana, di mana letak kebahagiaan Anda, dengan siapa, dan bagaimana? Tadi Anda mengatakan uang. Saya juga pastor butuh uang memang. Nanti kalau dapat banyak ya dibagi-bagilah. Hari ini Yesus mengatakan kepada kita apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Mungkin tadi Anda mendengar, mungkin kontradiksi. Karena mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana caranya orang yang miskin tapi bahagia? Satu hal yang Anda ketahui para kaum muda yang terkasih, bahwa Yesus yang menyampaikan sabda Allah ini juga adalah kaum muda. Umur Yesus pertama kali muncul ke publik itu berapa? 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 Tidak ada yang jelas ini. Umur berapa? 30 tahun. Berarti itu masih ukuran OMK itu. Jadi dia katanya dulu OMK bangsa Israel dulu dia. Iya sungguhan ini. Jadi lihat, dia sebagai kaum muda umur 30 tahun dan kemudian meninggal umur 33 tahun. Sudah melakukan banyak hal. Bahkan Anda di sini menjadi pengikut Yesus yang umurnya itu 30 tahun, bayangin. Anda sekarang umurnya berapa ini? Di sini ada frater yang lebih tua memang di sini. Ya enggak sampai 30 ya. Pertanyaan sederhana, sebagai kaum muda saat ini, apa yang sudah Anda lakukan untuk Tuhan? Ada enggak? Di sini dikatakan bagaimana Yesus sebagai kaum muda umur 30 tahun sudah melakukan banyak hal untuk orang. Bahkan dikatakan dia bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan dikatakan juga bisa membangkitkan orang mati. Jadi dia menjadikan sumber kebahagiaannya itu hanya pada Tuhan. Itu sama dengan beberapa frater ada di sini. Mereka menyamar mungkin. Jadi mereka itu kalau di kamar itu tidak betah tidur. Tapi kalau masuk kapel langsung tidur. Itu biasanya mereka begitu. Kalau tidak ada makanan, diam. Ada makanan, habiskan aja. Begitu hidup mereka. Tapi pada satu hal yang paling penting dari hidup mereka adalah mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan mereka. Kalau Anda kan belum. Jadi kalau mau jadi frater aja atau jadi suster.
Para kaum muda yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa Anda sebagai kaum muda dihadapkan sebagai berbagai pilihan kan? Mau kerja atau kuliah, mau pacaran atau jomblo. Ya. Yang jomblo di sini pasti banyak ya. Jomblo itu katanya pilihan, walaupun mungkin karena tidak laku juga. Jadi kalau Anda jomblo itu jangan merasa sedih. Itu berarti Anda itu mahal. Jadi ketika Anda menembak cewek gitu ya, Anda ditolak, jangan putus asa. Harusnya Anda bahagia. Katakan kepada cewek itu, kamu rugi nolak saya. Saya ini anak Yesus, anak raja. Kedua kali Anda nembak cewek juga ditolak, semakin berbahagia, Anda semakin mahal berarti. Katakan saya ini anak raja dari segala raja. Ketiga kali Anda ditolak, ya sadar diri dong. Kaum muda yang terkasih, Yesus sebagai kaum muda sebenarnya menjadi patron bagi hidup kita. Anda tidak perlu cari lagi contoh yang lain. Follow aja Yesus, sudah cukup sudah. Semua sudah ada dalam hidup Yesus. Membangkitkan orang mati pun bisa dia. Sementara yang ada sekarang ini tidak ada. Semuanya hanya pencitraan aja. Lihat aja dunia Anda kaum muda sekarang ini ya. Instagram, TikTok. Kalau orang goyang-goyang pasti banyak itu pengikutnya itu. Banyak yang lihat, terutama cowok-cowok lah. Tapi lihat hal-hal rohani, sedikit aja viewernya itu. Dan Anda cewek-cewek ini biasanya kalau buat story pasti pakai filter biasanya. Iya atau enggak? Oh, di sini enggak nih, anak-anak di sini enggak nih, tetangga aja. Itu menunjukkan apa? Bahwa yang sekarang ada ungkapan sederhana. Ketika Anda hidup menjadi orang yang berpura-pura, circle Anda itu semakin besar. Tapi ketika Anda hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, circle Anda akan semakin kecil. Karena sedikit orang-orang yang benar sekarang ini. Tetapi orang yang pura-pura itu banyak sekali. Maka Anda sebagai kaum muda harus hati-hati. Dan Anda juga harus bisa memilih mana yang benar. Mana yang harus Anda hayati dalam hidup sehari-hari. Dan Yesus dalam Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa benar, bahwa Injil yang kita baca hari ini dikatakan berbahagia, berbahagia. Ada berapa kata berbahagia tadi? Ada berapa? 8 di atas, kemudian 1 di bawah. Itu menunjukkan apa? Bahwa seharusnya Yesus menjadi sumber kebahagiaan kita. Dan Injil ini juga selalu dibacakan pada hari tanggal 1 November. Ada yang tahu hari apa? Tanggal 1 November. Hari apa? Hari raya semua orang kudus, bayangkan. Hari raya semua orang kudus dibacakan Injil seperti ini. Itu menunjukkan apa? Sekalipun mereka menderita, ada kesulitan, tetapi mereka tetap berbahagia. Setia mengikuti Yesus sampai mati. Maka ada caption sederhana, kaum muda yang terkasih. Hidup memang banyak cobaan. Kalau sedikit itu namanya cobain namanya itu. Itu tester. Maka kalau Anda banyak cobaan, bersyukurlah, berarti Anda sudah pantas mengikuti Yesus. Kalau tidak ada cobaan, ya sudah, cari aja. Kaum muda yang terkasih, Injil hari ini sungguh meneguhkan kita, bahwa Anda sebagai kaum muda, ketika Anda menghadapi kesulitan, jangan putus asa. Ketika ada hujan datang, pakai payung. Ketika ada badai datang, nikmati aja. Ketika ada banjir datang, berenang aja. Beriman itu harus kreatif, jangan putus asa. Ketika Anda dikatakan orang apa? Orang Katolik. Dan ada orang tidak suka, tidak apa-apa, nikmati aja. Bersyukurlah sebagai orang Katolik. Saya kebetulan kan suka main bola ya. Anda juga pasti lihat main bola itu. Lihat aja, buat tanda salib kan bangga kita gitu ya, buat ke atas. Bahkan orang yang tidak Katolik pun dia cium tanah buat tanda salib. Masa Anda tanda salib aja malu? Jangan malu, bangga. Itu sebagai pengikut Yesus. Jangan ketika Anda makan, amin. Tidak ada tanda salibnya. Harusnya Anda bangga sebagai orang Katolik. Di mana organisasi yang 2000 tahun bayangin sampai sekarang bertahan. Itulah Katolik. Sudah banyak orang kudus. Hanya sedikit aja sampai sekarang frater masih sedikit. Di sini semoga ada yang belajar frater nanti. Suster-suster juga mungkin. Maka dari itu sebagai kaum muda, Anda dikatakan Paus itu keluarlah, keluar. Jangan di kamar terus, jangan mager. Hidup halu itu kan tidak bisa.
Saya sebagai frater ya, sudah beberapa anak muda itu mengatakan seperti ini. Frater, sekarang Romo, mohon doanya untuk saya supaya dapat pacar. Ya saya bilang, kalau kamu hanya di rumah berarti nanti jodohnya cicak aja berarti. Ya harus keluar, bergaul dengan orang lain, sekalipun banyak cobaan, banyak godaan. Makanya kamu harus memilih yang benar, bukan yang baik aja. Karena yang baik juga kadang-kadang pura-pura. Maka dari itu sebagai kaum muda, lihatlah, tidak jauh-jauh, Yesus saja. Dia itu orangnya empati, peduli kepada orang tua, orang miskin, orang kecil. Dia perhatikan semua. Maka dari itu, sebagai pengikut Yesus, tidak usah cari jauh-jauh lagi patron, follow siapa. Follow aja Yesus, sudah cukup sudah. Tidak ada yang lain. Kita disuruh sebagai seperti Yesus yang lain bagi orang lain. Ketika Anda tersakiti, jangan langsung putus asa. Nikmatilah itu. Makanya katanya orang-orang yang berhasil itu bukan karena tidak ada godaan. Lihat aja orang-orang yang berhasil sukses itu karena apa? Karena banyaknya cobaan dalam hidup mereka. Lihat aja sederhananya bagaimana pendiri Facebook itu. Berapa kali tolak. Jack Ma dulu katanya ketika dia melamar polisi, 6 orang yang diminta katanya, 7 orang yang melamar, cuma 6 yang diterima, dia satu-satunya tidak diterima. 30 kali melamar KFC katanya, tidak pernah diterima. Tapi sekarang lihat, dia dicari di mana-mana. Maka dari itu kaum muda yang terkasih, sebagai kaum muda, nikmatilah hidup Anda. Biasakan apa yang benar, jangan benarkan apa yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Maka dari itu sebagai pengikut Yesus, Anda harus rajin berdoa. Jangan lupa berdoa. Walaupun ngantuk-ngantuk, jangan lupa berdoa. Jangan lupa pergi misa, itu sumber hidup kita. Apakah Anda tahu bahwa ada orang kudus dulu bahkan sekarang itu hanya makan hostia aja bisa hidup. Jadi yang Anda cari ketika misa bukan romonya, tapi Yesus. Jadi ketika khotbah romonya kering, panjang, tidak jelas seperti sekarang, nikmati aja. Yang penting Anda menyadari Yesus yang saya cari, bukan pastornya. Itu yang paling penting. Karena apa? Kita merayakan peristiwa surga di dunia, itulah Ekaristi. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah lupa mengikuti misa. Jangan doanya ketika Anda ujian. Anda datang ke Bunda Maria sampai panas Bunda Maria karena lilin yang banyak. Ketika Anda selesai kuliah, lulus upload foto dengan pacar. Terima kasih sudah menemani sejak awal. Kemudian besok putus. Orang tua Anda yang berjuang sejak awal, Anda tidak upload fotonya, bayangin. Padahal besoknya Anda lupa kalau pacar Anda itu hanya ya kamuflase aja. Makanya ketika Anda cari jodoh, pikirkan 3 itu kuncinya. Pertama itu seleksi, koleksi. Kedua itu seleksi. Ketiga itu resepsi. Itu yang paling penting. Bukan koleksi, seleksi, frustasi, bukan. Tapi koleksi, nikmati aja pacaran dengan orang yang gemuk, nikmati aja. Dengan orang yang langsing, yang tampangnya pas-pasan, nikmati aja. Setelah itu seleksi, mana yang lebih cocok dengan Anda. Terakhir ya resepsi, bukan frustasi. Maka dari itu, kaum muda yang terkasih, Injil hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita. Sebagai pengikut Yesus kita menghadapi banyak kesulitan. Namun percayalah, Tuhan pasti ada bersama kita kalau kita juga sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan memberkati kita.